Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Nikah. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang istri yang dengan tulus mengizinkan adik iparnya menumpang di rumah mereka untuk sementara waktu. Awalnya, ia mengira kehadiran anggota keluarga itu hanya akan berlangsung beberapa minggu. Namun, tanpa disadari, suasana rumah yang selama ini penuh dengan kehangatan mulai berubah. Sedikit demi sedikit, batas-batas dalam rumah tangga mereka dilanggar. Sementara sang suami justru memilih diam dan menganggap semuanya sebagai hal yang biasa. Akankah sang istri mampu mempertahankan rumah tangganya sebelum semuanya terlambat? Atau justru kehadiran adik iparnya akan memaksanya mengambil keputusan yang mengubah hidup seluruh keluarganya? Mari kita simak kisah selengkapnya. Sudah hampir 7 tahun aku menjalani kehidupan rumah tangga bersama suamiku. Selama itu pula kami berusaha membangun keluarga yang sederhana, tetapi penuh kehangatan. Rumah kami memang tidak besar. Hanya sebuah rumah sederhana di pinggir kota dengan 2 kamar tidur, ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga, serta halaman kecil yang setiap sore kutanami bunga dan beberapa tanaman cabai. Bagiku, rumah itu bukan sekadar tempat berteduh. Di sanalah kami belajar saling memahami, saling menguatkan ketika masalah datang, dan menikmati kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Suamiku dikenal sebagai sosok yang penyayang terhadap keluarganya. Ia sangat menghormati kedua orang tuanya dan memiliki hubungan yang dekat dengan adik satu-satunya. Sikap itu selalu membuatku bangga karena aku percaya laki-laki yang menghormati keluarganya akan menjadi suami yang baik. Selama bertahun-tahun, keyakinanku itu tidak pernah berubah. Hubunganku dengan keluarga suamiku juga berjalan baik. Kami memang tidak terlalu sering bertemu karena mereka tinggal di kota yang berbeda. Tetapi setiap kali berkumpul, suasana selalu terasa hangat. Aku tidak pernah merasa diperlakukan sebagai orang luar. Karena itulah, ketika suatu malam suamiku pulang dengan wajah sedikit gelisah, aku sama sekali tidak menduga bahwa percakapan kami akan menjadi awal dari perubahan besar dalam rumah tangga kami. Setelah makan malam selesai, ia duduk di sampingku sambil mengusap kedua telapak tangannya yang terlihat sedikit berkeringat. Ia kemudian mengatakan bahwa adiknya baru saja kehilangan pekerjaan. Perusahaan tempat adiknya bekerja melakukan pengurangan karyawan secara besar-besaran. Beberapa pegawai, termasuk adiknya, harus menerima kenyataan pahit kehilangan mata pencaharian dalam waktu yang sangat singkat. Aku ikut merasa prihatin mendengarnya. Mencari pekerjaan pada keadaan seperti itu tentu bukan hal yang mudah. Suamiku lalu melanjutkan bahwa adiknya berencana mencari pekerjaan di kota tempat kami tinggal, karena peluangnya jauh lebih besar dibandingkan di kampung halaman. Masalahnya, adiknya tidak memiliki tempat tinggal. Ia berharap bisa menumpang di rumah kami untuk sementara waktu sampai mendapatkan pekerjaan dan mampu menyewa tempat sendiri. Aku terdiam beberapa saat. Bukan karena keberatan. Aku hanya mencoba membayangkan bagaimana kehidupan kami nantinya jika ada anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Rumah kami hanya memiliki 2 kamar. 1 kamar kami tempati. 1 kamar lagi selama ini digunakan sebagai ruang kerja sekaligus kamar tamu. Namun setelah kupikirkan kembali, rasanya tidak ada alasan untuk menolak. Bukankah keluarga memang saling membantu ketika salah satu anggotanya sedang mengalami kesulitan? Aku akhirnya menganggukkan kepala sambil mengatakan bahwa adiknya boleh tinggal bersama kami selama memang membutuhkan tempat untuk bangkit kembali. Wajah suamiku langsung berubah lega. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali dan mengatakan bahwa keputusan itu sangat berarti bagi adiknya. Melihat senyumnya malam itu membuatku ikut merasa bahagia. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan yang kuanggap sebagai bentuk kepedulian kepada keluarga suatu hari nanti akan menjadi ujian terbesar dalam rumah tangga kami. 2 hari kemudian, adik iparku datang membawa 2 koper besar dan sebuah tas ransel. Aku menyambutnya dengan ramah. Aku menunjukkan kamar yang telah kurapikan sejak pagi. Spray baru sudah kupasang.
Lemari kecil sudah kukosongkan agar ia bisa menyimpan pakaian dengan nyaman. Bahkan beberapa makanan kesukaannya sengaja kubeli agar ia merasa betah selama tinggal bersama kami. Hari-hari pertama berjalan sangat menyenangkan. Adik iparku terlihat sopan. Ia membantu mencuci piring setelah makan. Sesekali ia menyapu halaman tanpa diminta. Ia juga beberapa kali mengucapkan terima kasih karena telah diterima tinggal di rumah kami. Melihat semua itu, aku semakin yakin bahwa keputusanku menerima dirinya adalah keputusan yang benar. Aku bahkan mulai menganggapnya seperti adik kandungku sendiri. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan sebelum ia berangkat mencari pekerjaan. Sore harinya kami sering mengobrol di ruang keluarga mengenai berbagai lowongan kerja yang baru dibuka. Aku beberapa kali membantu memperbaiki isi surat lamaran dan menyarankan beberapa tempat yang sedang membutuhkan karyawan. Suamiku tampak sangat senang melihat kami bisa akrab. Ia beberapa kali mengatakan bahwa dirinya bersyukur memiliki istri yang mau menerima keluarganya dengan tangan terbuka. Kalimat itu membuatku merasa semua pengorbanan kecil yang kulakukan tidak sia-sia. Memasuki minggu kedua, suasana rumah mulai sedikit berubah. Perubahannya tidak langsung terlihat. Bahkan saat itu aku masih menganggap semuanya sebagai hal yang wajar. Adik iparku mulai lebih sering berada di rumah karena belum mendapatkan pekerjaan. Sementara aku bekerja dari rumah sebagai penjual kue pesanan. Hampir setiap hari kami berada di bawah atap yang sama sejak pagi hingga malam. Awalnya tidak ada masalah. Namun perlahan aku mulai menyadari bahwa beberapa kebiasaan kecil yang sebelumnya tidak pernah ada mulai muncul di rumah kami. Peralatan dapur sering berpindah tempat tanpa ku ketahui. Ruang tamu yang biasanya selalu rapi mulai terlihat berantakan ketika sore hari. Jadwal makan yang selama ini teratur perlahan berubah mengikuti kebiasaan baru. Aku berusaha memakluminya. Aku terus meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah proses penyesuaian. Bagaimanapun juga, tinggal bersama orang lain memang membutuhkan waktu untuk saling memahami. Aku tidak ingin memperbesar persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan saling mengerti. Sayangnya, aku belum mengetahui bahwa perubahan kecil itulah yang perlahan akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bukan hanya mengubah suasana rumah kami, melainkan juga menguji kepercayaan, kesabaran, dan keutuhan rumah tangga yang selama bertahun-tahun kami bangun bersama. Aku selalu percaya bahwa menerima keluarga suami dengan tulus adalah salah satu cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena keyakinan itulah, aku terus berusaha memandang setiap perubahan yang terjadi di rumah kami sebagai sesuatu yang wajar. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah mengeluh hanya karena harus berbagi tempat tinggal dengan adik iparku yang sedang mengalami masa sulit. Namun semakin hari, aku mulai menyadari bahwa perubahan yang terjadi bukan lagi sekadar persoalan penyesuaian. Perubahan itu perlahan mulai menyentuh hal-hal kecil yang selama ini menjadi kebiasaan di rumah kami. Setiap pagi aku selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Sejak menikah, kebiasaan itu tidak pernah berubah. Aku menikmati suasana dapur yang masih sepi sambil memasak makanan sederhana untuk kami berdua. Tetapi sejak adik iparku tinggal bersama kami, rutinitas itu mulai terasa berbeda. Suatu pagi aku masuk ke dapur dan mendapati meja sudah dipenuhi bungkus makanan yang dibeli dari luar. Aku sempat mengira suamiku membelinya dalam perjalanan pulang. Ternyata adik iparkulah yang memesannya sejak subuh. Ia mengatakan bahwa ia sedang ingin makan makanan tertentu dan sekalian membelikan untuk kami semua. Aku mengucapkan terima kasih karena memang niatnya baik. Namun di dalam hati, aku sedikit kecewa. Bukan karena makanannya, melainkan karena semua bahan yang telah kupersiapkan sejak malam sebelumnya akhirnya tidak terpakai. Aku memilih diam. Aku tidak ingin mempermasalahkan sesuatu yang menurutku masih sangat kecil. Hari berikutnya, kejadian serupa kembali terulang. Kali ini bukan soal makanan. Aku baru saja selesai membersihkan ruang tamu ketika adik iparku memindahkan beberapa perabot agar menurutnya ruangan terlihat lebih luas. Saat pulang bekerja, suamiku justru memuji perubahan itu. Ia mengatakan ruang tamu kami memang terlihat lebih menarik. Aku hanya tersenyum. Padahal selama bertahun-tahun, tata letak ruang tamu itu kami susun bersama. Tidak ada seorang pun yang bertanya apakah aku setuju jika semuanya diubah.
Aku kembali mencoba menghibur diriku sendiri. Mungkin memang tidak ada maksud buruk. Mungkin mereka hanya ingin membuat rumah terasa lebih nyaman. Namun perasaan tidak nyaman itu mulai tumbuh tanpa bisa kuhentikan. Beberapa hari kemudian, aku sedang menerima pesanan kue dari seorang pelanggan melalui telepon. Saat itu aku mendengar suara adik iparku berbicara dengan temannya di ruang tamu. Tanpa sengaja aku mendengar ia berkata bahwa rumah ini cukup nyaman karena ia sudah menganggapnya seperti rumah sendiri. Kalimat itu sebenarnya terdengar biasa. Siapapun tentu ingin merasa nyaman ketika tinggal di rumah keluarga. Tetapi entah mengapa, kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Rumah sendiri. Aku mulai bertanya dalam hati. Apakah ia masih menganggap dirinya hanya menumpang? Atau tanpa kusadari, ia mulai merasa memiliki tempat ini sama besarnya denganku. Perubahan lain mulai terlihat ketika akhir pekan tiba. Biasanya setiap Sabtu sore, aku dan suami selalu pergi berbelanja kebutuhan rumah bersama. Kegiatan sederhana itu sudah menjadi kebiasaan kami sejak awal menikah. Kami sering menyempatkan diri minum es kelapa di perjalanan pulang sambil membicarakan rencana-rencana kecil untuk minggu berikutnya. Akhir pekan itu semuanya berubah. Adik iparku ikut bersama kami. Awalnya aku tidak keberatan. Namun sepanjang perjalanan, hampir semua pembicaraan hanya berputar mengenai dirinya. Ia bercerita tentang pekerjaan yang sedang dilamarnya, teman-temannya, hingga rencana masa depannya. Suamiku mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku lebih banyak diam. Sesekali aku mencoba ikut berbicara, tetapi pembicaraan selalu kembali mengarah kepada adiknya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa seperti orang ketiga dalam mobil milikku sendiri. Perasaan itu terus kubawa hingga malam. Aku mencoba mengusirnya karena merasa diriku terlalu sensitif. Bukankah adik iparku memang sedang membutuhkan dukungan? Bukankah wajar jika suamiku ingin menghibur adiknya? Aku terus mencari alasan agar tidak berpikir buruk. Namun beberapa hari setelahnya, sesuatu kembali terjadi. Aku sedang membuat daftar kebutuhan rumah tangga ketika melihat beberapa barang baru di ruang keluarga. Ada rak kecil, lampu meja, dan karpet yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku bertanya kepada suamiku kapan semua barang itu dibeli. Ia menjawab bahwa adiknya mengusulkan agar ruangan dibuat lebih nyaman. Karena menurutnya idenya bagus. Mereka langsung membeli semuanya sepulang kerja. Aku kembali terdiam. Bukan karena barang-barang itu jelek. Justru semuanya terlihat bagus. Yang membuat hatiku terasa berat adalah kenyataan bahwa aku sama sekali tidak diajak berdiskusi. Rumah yang setiap sudutnya kubersihkan setiap hari perlahan berubah tanpa sepengetahuanku. Malam itu aku memberanikan diri berbicara kepada suami. Aku mengatakan bahwa aku hanya ingin dilibatkan jika ada keputusan mengenai rumah kami. Suamiku tersenyum tipis lalu mengatakan bahwa aku terlalu memikirkan hal-hal kecil. Menurutnya, adiknya hanya ingin membantu membuat rumah menjadi lebih nyaman. Ia memintaku untuk tidak terlalu sensitif karena keadaan adiknya memang sedang sulit. Aku menganggukkan kepala. Percakapan itu berakhir begitu saja. Namun sejak malam itu, aku mulai menyadari satu hal. Yang membuatku sedih bukanlah kehadiran adik iparku. Yang membuatku sedih adalah setiap kali aku merasa tidak nyaman. Perasaanku selalu dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar terlalu sensitif? Ataukah perlahan aku memang sedang kehilangan tempatku sendiri di rumah yang selama ini kubangun bersama suamiku? Pertanyaan itu terus memenuhi pikiranku. Dan aku belum mengetahui bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, perubahan yang selama ini hanya terlihat dari hal-hal kecil akan berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih sulit untuk diabaikan. Sejak percakapanku dengan suami malam itu, aku berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Aku tidak ingin membiarkan perasaan kecewa berubah menjadi pertengkaran yang tidak perlu. Aku memilih bersikap seperti biasa. Setiap pagi aku tetap menyiapkan sarapan, mengerjakan pesanan kue dari pelanggan, membersihkan rumah, lalu menyelesaikan pekerjaan rumah hingga sore hari. Di depan suami dan adik iparku, aku tetap tersenyum. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang mulai berubah. Aku tidak lagi merasa senyaman dulu ketika berada di rumah sendiri.
Perasaan itu semakin kuat ketika adik iparku mulai bertindak seolah-olah ia ikut memiliki hak untuk menentukan berbagai keputusan di rumah kami. Suatu pagi, aku membuka lemari dapur untuk mengambil beberapa bumbu masakan. Aku terkejut karena hampir seluruh isi lemari telah berubah posisi. Toples bumbu yang biasanya kususun berdasarkan jenisnya kini dipindahkan ke rak paling atas. Peralatan memasak yang setiap hari kugunakan juga tidak lagi berada di tempat semula. Aku membutuhkan waktu cukup lama hanya untuk mencari penggorengan yang biasa kupakai. Saat kutanyakan kepada adik iparku, ia menjawab dengan santai bahwa ia sengaja merapikan dapur agar terlihat lebih praktis. Menurutnya, susunan yang baru jauh lebih nyaman digunakan. Aku hanya menganggukkan kepala. Padahal selama bertahun-tahun, dapur itu telah menjadi ruang yang paling kukenal di rumah ini. Setiap sudutnya kususun sesuai kebiasaanku sendiri agar pekerjaan memasak menjadi lebih mudah. Kini aku justru harus mencari-cari barang di dapur yang setiap hari kubersihkan. Aku kembali memilih diam. Aku masih berusaha percaya bahwa semua itu dilakukan tanpa niat buruk. Namun kejadian-kejadian kecil mulai semakin sering terjadi. Adik iparku mulai menerima tamunya sendiri di rumah kami tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Suatu siang, ketika aku sedang menghias kue pesanan pelanggan, tiba-tiba terdengar suara beberapa orang mengobrol di ruang tamu. Aku keluar dan mendapati dua teman adik iparku sedang duduk santai sambil menikmati minuman yang diambil dari lemari es. Mereka terlihat begitu akrab seolah-olah rumah itu memang milik mereka. Aku tetap menyambut mereka dengan sopan. Setelah para tamu pulang, aku menyampaikan kepada adik iparku bahwa akan lebih baik jika ia memberitahuku terlebih dahulu apabila ingin mengundang teman ke rumah. Aku tidak melarang. Aku hanya ingin mengetahui siapa saja yang datang karena rumah itu juga menjadi tempatku bekerja menerima pelanggan. Ia tersenyum tipis lalu mengatakan bahwa ia mengira hal seperti itu tidak perlu dipermasalahkan karena mereka hanya datang sebentar. Jawaban itu membuatku kembali terdiam. Sekali lagi, perasaanku dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Beberapa hari kemudian, pesanan kuenya semakin banyak. Aku harus membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar dibandingkan biasanya. Ketika membuka lemari penyimpanan, aku mendapati sebagian bahan yang kubeli telah berkurang. Mentega, susu, dan beberapa kotak telur tidak lagi sesuai dengan jumlah yang kuingat. Aku sempat mengira diriku salah menghitung. Namun ketika kutanyakan kepada suami, ia mengatakan bahwa adiknya menggunakan sebagian bahan tersebut untuk mencoba membuat makanan karena sedang bosan berada di rumah. Aku menarik napas panjang. Bukan persoalan bahannya. Yang membuatku kecewa adalah tidak ada seorang pun yang meminta izin kepadaku terlebih dahulu. Padahal bahan-bahan itu kubeli menggunakan uang hasil usahaku sendiri dan sudah dihitung sesuai jumlah pesanan pelanggan. Aku mulai merasakan pekerjaanku ikut terganggu. Sore harinya, aku kembali mencoba berbicara dengan suami. Aku menjelaskan bahwa persoalan yang kurasakan bukan lagi tentang makanan atau perabot rumah. Aku hanya ingin rumah kami tetap memiliki aturan yang jelas. Aku berharap adiknya tetap merasa nyaman tinggal bersama kami, tetapi juga memahami bahwa rumah ini memiliki kebiasaan yang sudah kami bangun sejak lama. Suamiku kembali mencoba menenangkan diriku. Ia mengatakan bahwa adiknya sedang mengalami tekanan karena belum mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, aku sebaiknya lebih bersabar sampai keadaan membaik. Aku memahami maksudnya. Namun ada satu hal yang mulai membuatku sedih. Setiap kali aku menyampaikan kegelisahan, suamiku selalu mencari alasan untuk membela adiknya. Tidak sekalipun ia bertanya bagaimana perasaanku. Malam itu aku sulit tidur. Aku memandang langit-langit kamar sambil memikirkan semua yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku benar-benar berubah menjadi orang yang mudah tersinggung? Ataukah memang ada sesuatu yang perlahan bergeser di dalam rumah tangga kami? Keesokan harinya, pertanyaan itu akhirnya mulai menemukan jawabannya. Pagi itu aku mendengar suara suami dan adik iparku berbincang di ruang makan. Mereka sedang membahas rencana mengganti beberapa perabot rumah yang menurut mereka sudah mulai usang. Aku mendengarkan pembicaraan itu dari dapur. Yang membuatku terdiam bukanlah rencana mengganti perabot tersebut.
Melainkan kenyataan bahwa keputusan mengenai rumah yang kutempati setiap hari kembali dibicarakan tanpa melibatkanku sedikit pun. Saat itulah untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku masih tinggal di rumah yang sama. Aku masih melakukan semua pekerjaan seperti biasanya. Namun perlahan aku merasa tidak lagi menjadi orang yang memiliki suara di dalam rumah tanggaku sendiri. Dan tanpa kusadari, perasaan itulah yang nantinya akan menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Sejak mengetahui bahwa pembicaraan mengenai rumah kami dilakukan tanpa melibatkanku, ada satu keputusan yang kuambil. Aku tidak ingin lagi hanya memendam semua perasaan sendiri. Selama ini aku selalu memilih diam karena takut dianggap memperbesar masalah. Aku terus meyakinkan diriku bahwa semuanya hanyalah proses penyesuaian. Namun semakin lama aku menyadari, diamku justru membuat batas-batas di rumah ini semakin kabur. Aku memutuskan untuk lebih tegas. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan menjelaskan apa yang sebenarnya kurasakan. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Pagi itu aku sedang menyiapkan pesanan kue untuk seorang pelanggan tetap. Semua bahan sudah kutimbang dengan teliti karena pelanggan tersebut memesan dalam jumlah cukup banyak untuk acara keluarga. Ketika hendak mengambil mentega dari lemari pendingin, aku kembali mendapati jumlahnya berkurang. Bukan hanya mentega. Beberapa kotak susu, keju, dan coklat batang yang kubeli sehari sebelumnya juga ikut berkurang. Aku langsung memahami apa yang telah terjadi. Aku kemudian menemui adik iparku yang sedang duduk santai di ruang keluarga sambil memainkan telepon genggamnya. Dengan nada yang tetap tenang, aku mengatakan bahwa bahan-bahan itu memang kusiapkan khusus untuk pesanan pelanggan. Aku memintanya agar lain kali memberitahu terlebih dahulu jika ingin menggunakan sesuatu yang ada di dapur. Ia terlihat sedikit terkejut. Ia kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya mengira semua bahan tersebut boleh dipakai karena berada di dapur bersama bahan makanan lainnya. Aku menerima permintaan maafnya. Namun aku juga menjelaskan bahwa sebagian besar bahan di dapur merupakan modal usahaku. Jika jumlahnya berkurang tanpa sepengetahuanku, pekerjaanku bisa terganggu. Ia kembali menganggukkan kepala. Percakapan itu sebenarnya berlangsung baik. Aku mulai merasa persoalan kami mungkin bisa diselesaikan melalui komunikasi yang jujur. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, ketika suamiku pulang bekerja, aku mendengar adik iparku lebih dulu menceritakan kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa tidak enak karena telah dimarahi hanya gara-gara mengambil sedikit bahan makanan. Aku langsung menoleh. Aku sama sekali tidak pernah meninggikan suara. Aku juga tidak pernah menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Aku hanya menjelaskan alasan mengapa bahan-bahan itu tidak boleh digunakan sembarangan. Namun cerita yang sampai kepada suamiku terdengar berbeda. Suamiku kemudian mengatakan bahwa aku seharusnya bisa lebih memaklumi keadaan adiknya. Menurutnya, adiknya memang belum terbiasa membedakan bahan untuk usaha dan bahan konsumsi sehari-hari. Aku mencoba menjelaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum aku selesai berbicara, suamiku kembali meminta agar aku tidak terlalu mempermasalahkan persoalan kecil. Kalimat itu kembali terdengar. Persis seperti beberapa minggu sebelumnya. Persoalan kecil. Aku mulai bertanya-tanya. Berapa banyak persoalan kecil yang harus kuterima sebelum akhirnya seseorang mau mendengarkan apa yang kurasakan? Hari-hari berikutnya justru membawa perubahan yang semakin membuatku tidak nyaman. Adik iparku mulai ikut menentukan berbagai kebutuhan rumah tangga. Ia beberapa kali menyarankan merek beras yang menurutnya lebih murah. Ia mengganti sabun cuci piring yang biasa kupakai. Bahkan ia mulai membeli beberapa perlengkapan rumah tanpa berdiskusi denganku terlebih dahulu. Yang membuatku semakin sedih. Suamiku selalu menyambut semua usulan itu dengan antusias. Seolah-olah pendapat adiknya lebih penting daripada pendapat istrinya sendiri. Aku tidak pernah keberatan menerima saran. Yang membuatku terluka adalah kenyataan bahwa aku perlahan tidak lagi diajak mengambil keputusan mengenai rumah yang setiap hari kurawat. Puncaknya terjadi pada suatu minggu pagi. Sejak awal menikah, hari Minggu selalu menjadi hari yang paling kunantikan. Aku dan suami biasanya membersihkan rumah bersama.
Setelah itu kami menikmati sarapan sambil berbincang mengenai banyak hal. Kebiasaan sederhana itu selalu membuat hubungan kami terasa hangat. Namun pagi itu, aku terbangun dan mendapati ruang tamu sudah ramai. Adik iparku ternyata mengundang 2 orang temannya untuk membantu memindahkan beberapa perabot. Mereka sedang mengangkat lemari kecil, memindahkan meja televisi, dan mengganti posisi sofa. Aku berdiri memandangi semuanya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rumahku berubah lagi. Dan sekali lagi, aku baru mengetahuinya setelah semuanya hampir selesai. Aku menghampiri suamiku dan bertanya mengapa ia tidak memberitahuku terlebih dahulu. Ia menjawab dengan santai bahwa mereka hanya ingin membuat ruangan terlihat lebih luas. Menurutnya, aku pasti akan menyukainya setelah selesai. Aku memandang ruang tamu yang kini terasa asing. Mungkin bagi orang lain, memindahkan sofa hanyalah perkara sederhana. Namun bagiku, persoalan itu jauh lebih besar daripada sekadar letak perabot. Yang sedang berubah bukan hanya isi rumah, melainkan caraku diperlakukan di dalam rumah itu sendiri. Siang harinya, setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di ruang makan. Aku memandangi setiap sudut rumah yang perlahan tidak lagi terasa seperti tempat yang kubangun bersama suamiku. Untuk pertama kalinya sejak adik iparku datang, muncul sebuah pikiran yang selama ini selalu berusaha kutolak. Mungkin masalah kami bukan lagi soal adik iparku yang menumpang. Mungkin masalah sebenarnya adalah suamiku yang perlahan membiarkan batas antara tamu dan pemilik rumah menghilang. Dan jika keadaan ini terus berlanjut, aku mulai takut bukan hanya suasana rumah yang akan berubah. Rumah tanggaku sendiri mungkin sedang bergerak menuju sebuah titik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak kejadian ruang tamu diubah tanpa sepengetahuanku, suasana rumah kami tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Aku tetap menjalankan semua rutinitasku. Aku tetap bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Aku tetap menerima pesanan kue dari pelanggan. Aku tetap membersihkan rumah seperti biasanya. Namun di balik semua itu, ada satu perubahan yang tidak bisa lagi kusembunyikan. Aku mulai merasa lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, melainkan lelah karena setiap hari harus berusaha mempertahankan tempatku sendiri di dalam rumah yang selama ini kubangun bersama suamiku. Aku berharap keadaan akan membaik ketika adik iparku akhirnya mendapatkan pekerjaan. Harapan itu benar-benar menjadi kenyataan. Suatu sore, ia pulang dengan wajah penuh kegembiraan. Ia mengatakan bahwa dirinya diterima bekerja di sebuah perusahaan distribusi yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah kami. Aku ikut merasa senang. Aku bahkan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat kepadanya. Di dalam hati, aku berpikir mungkin inilah awal perubahan. Jika ia sudah bekerja, tentu kesibukannya akan bertambah. Ia akan lebih sering berada di luar rumah dan perlahan mulai mempersiapkan diri untuk hidup mandiri. Harapan itu membuatku kembali bersemangat. Malam itu aku memasak beberapa hidangan kesukaannya sebagai bentuk rasa syukur. Kami makan malam bersama dengan suasana yang jauh lebih hangat dibandingkan beberapa minggu terakhir. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Seminggu setelah mulai bekerja, adik iparku belum juga membicarakan rencana untuk mencari tempat tinggal. Aku masih mencoba bersabar. Aku memahami bahwa ia mungkin ingin mengumpulkan gaji pertamanya terlebih dahulu. Sebulan berlalu. Kemudian 2 bulan. Keadaan tetap sama. Ia sudah bekerja setiap hari, tetapi tidak pernah sekalipun membicarakan kapan dirinya akan pindah. Yang membuatku semakin terkejut. Justru suamiku mulai melakukan beberapa perubahan lain. Ia memasang pendingin ruangan baru di kamar yang ditempati adiknya. Ia membeli meja kerja baru karena menurutnya adiknya membutuhkan tempat yang nyaman untuk beristirahat sepulang bekerja. Semua keputusan itu kembali dilakukan tanpa berdiskusi denganku. Aku mulai merasa bahwa keberadaan adik iparku bukan lagi sementara. Rumah kami perlahan sedang dipersiapkan untuk menjadi tempat tinggal tetap baginya. Suatu malam, aku akhirnya memberanikan diri bertanya kepada suami. Aku mengatakan bahwa aku hanya ingin mengetahui rencana adiknya ke depan. Apakah ia memang masih membutuhkan waktu? Ataukah sudah mulai mencari tempat tinggal sendiri? Suamiku terlihat sedikit terkejut mendengar pertanyaanku.
Ia kemudian mengatakan bahwa belum ada alasan bagi adiknya untuk pindah. Menurutnya, rumah kami masih cukup luas. Selain itu, tinggal bersama keluarga juga dapat menghemat pengeluaran sehingga adiknya bisa menabung lebih cepat. Aku terdiam beberapa saat. Jawaban itu membuat dadaku terasa sesak. Sejak awal, aku menerima adik iparku tinggal di rumah kami karena percaya bahwa semua ini hanya sementara. Kini untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa suamiku memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda. Baginya, tidak ada masalah jika adiknya tinggal bersama kami dalam waktu yang tidak terbatas. Aku mencoba menjelaskan bahwa rumah tangga membutuhkan ruang untuk bertumbuh. Aku merindukan kehidupan kami seperti dahulu. Aku merindukan saat-saat ketika hanya ada aku dan suami yang mengambil keputusan bersama. Namun suamiku justru mengatakan bahwa aku terlalu memikirkan kenyamanan diri sendiri. Menurutnya, keluarga harus saling membantu selama masih mampu. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku sama sekali tidak pernah menolak membantu keluarganya. Aku hanya ingin bantuan itu memiliki batas yang jelas. Karena jika tidak, rumah tangga kami perlahan akan kehilangan keseimbangannya. Malam itu kami mengakhiri pembicaraan tanpa menemukan jalan keluar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur membelakangi suamiku. Bukan karena marah, melainkan karena aku tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan isi hatiku. Keesokan harinya aku menerima telepon dari seorang pelanggan lama. Beliau ingin memesan kue dalam jumlah besar untuk acara ulang tahun anaknya. Nilainya cukup besar dan dapat membantu menambah tabungan keluarga kami. Aku langsung menyusun jadwal produksi selama beberapa hari ke depan. Aku juga mulai membeli bahan-bahan yang diperlukan. Namun ketika sedang menghitung pengeluaran, aku baru menyadari sesuatu. Pengeluaran rumah tangga kami meningkat cukup banyak sejak adik iparku tinggal bersama. Tagihan listrik naik. Penggunaan air bertambah. Belanja kebutuhan dapur hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sementara sebagian besar pengeluaran tambahan itu masih ditanggung oleh aku dan suami. Aku tidak pernah menghitungnya selama ini. Karena bagiku membantu keluarga bukanlah persoalan uang. Tetapi ketika semua itu berlangsung berbulan-bulan tanpa pembicaraan yang jelas, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak lagi berjalan dengan sehat. Malam harinya aku duduk sendirian di ruang kerja sambil memeriksa catatan keuangan usahaku. Aku memandangi angka-angka yang tertulis di buku catatan. Usaha kuelah yang selama ini membantu memenuhi banyak kebutuhan rumah. Namun anehnya, justru aku menjadi orang yang paling sedikit didengar ketika keputusan-keputusan penting diambil. Saat itulah aku mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak kusadari. Selama beberapa bulan terakhir, aku terlalu sibuk berusaha menjaga perasaan semua orang. Aku berusaha menjaga perasaan suamiku. Aku berusaha menjaga harga diri adik iparku. Aku berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Tetapi di tengah semua usaha itu, aku lupa menjaga diriku sendiri. Aku lupa bahwa sebagai seorang istri, aku juga berhak merasa dihargai. Aku juga berhak didengarkan. Dan jika keadaan ini terus dibiarkan, mungkin bukan hanya rumah tanggaku yang akan hancur. Aku sendiri perlahan akan kehilangan diriku di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk pulang. Setelah malam ketika aku menyadari bahwa aku telah terlalu lama mengorbankan perasaanku sendiri, aku memutuskan untuk tidak lagi membiarkan semuanya mengalir tanpa arah. Aku tidak ingin rumah tangga kami berakhir hanya karena tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan jujur. Aku memilih mencari waktu yang tepat untuk mengajak suamiku berdiskusi. Bukan untuk bertengkar. Bukan untuk memaksakan kehendak. Aku hanya ingin kami kembali menjadi pasangan yang mengambil keputusan bersama, seperti dulu. Kesempatan itu datang pada akhir pekan. Adik iparku sedang pergi menghadiri acara kantor. Aku dan suami akhirnya memiliki waktu berdua setelah sekian lama. Aku menyiapkan teh hangat. Lalu kami duduk di teras depan rumah. Suasana sore itu cukup tenang. Aku berharap pembicaraan kami juga akan berjalan tenang. Aku mulai berbicara perlahan. Aku mengatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir aku merasa semakin jauh darinya. Bukan karena kami berhenti saling menyayangi, melainkan karena setiap keputusan penting di rumah selalu terjadi tanpa melibatkanku.
Aku mengatakan bahwa aku tidak pernah menyesal menerima adiknya tinggal bersama kami. Aku juga tidak pernah berharap ia diusir. Aku hanya ingin semuanya memiliki batas dan tujuan yang jelas. Aku berharap sekarang, ketika adiknya sudah memiliki pekerjaan tetap, kami bisa mulai membicarakan rencana agar ia hidup mandiri. Suamiku terdiam cukup lama. Aku mengira ia sedang memikirkan kata-kataku. Namun jawaban yang keluar justru membuatku merasa semakin jauh darinya. Ia mengatakan bahwa aku berubah sejak adiknya tinggal bersama kami. Menurutnya, aku tidak lagi sehangat dulu. Aku terlalu banyak mengeluh. Aku terlalu sering mempermasalahkan hal-hal kecil. Aku mencoba menahan air mata. Aku bertanya kepadanya, apakah selama ini ia benar-benar menganggap semua yang kusampaikan hanyalah keluhan? Ia menganggukkan kepala pelan. Katanya, jika aku lebih menerima keadaan, rumah ini tidak akan dipenuhi ketegangan seperti sekarang. Kalimat itu menghantam hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa suamiku tidak lagi melihatku sebagai pasangan yang sedang terluka. Ia justru melihatku sebagai sumber masalah. Aku tidak lagi melanjutkan perdebatan. Aku masuk ke kamar dengan langkah pelan. Di dalam kamar, aku duduk cukup lama di tepi tempat tidur. Aku memandangi foto pernikahan kami yang masih berdiri di atas meja kecil. Foto itu diambil 7 tahun lalu. Di dalam foto tersebut, kami tersenyum begitu bahagia. Aku masih mengingat jelas janji yang kami ucapkan saat itu. Kami berjanji akan selalu saling mendengarkan. Kami berjanji akan menghadapi setiap persoalan bersama. Namun kini, setiap kali aku berbicara, suaraku seolah tidak lagi sampai kepadanya. Malam harinya, adik iparku pulang. Ia sama sekali tidak mengetahui percakapan yang baru saja terjadi. Ia bercerita dengan penuh semangat mengenai pekerjaan barunya. Suamiku ikut tertawa mendengarkan ceritanya. Aku memilih menghabiskan makan malam dalam diam. Tidak ada seorang pun yang bertanya mengapa aku begitu pendiam malam itu. Beberapa hari kemudian, usahaku menerima pesanan besar dari sebuah kantor. Aku harus menyelesaikan ratusan kotak kue dalam waktu 2 hari. Aku bekerja sejak subuh hingga hampir tengah malam. Tubuhku mulai terasa lelah. Ketika sedang menghitung hasil produksi, aku menyadari sebagian kotak kemasan yang kubeli ternyata telah digunakan. Aku mencarinya ke seluruh rumah. Akhirnya aku menemukannya di kamar adik iparku. Kotak-kotak itu dipakai untuk menyimpan berbagai barang pribadinya agar terlihat lebih rapi. Aku memejamkan mata beberapa detik. Aku benar-benar kehilangan kesabaran. Aku mengetuk pintu kamarnya dan meminta kotak-kotak tersebut, karena harus segera mengirim pesanan pelanggan. Adik iparku memang langsung mengembalikannya. Ia bahkan meminta maaf. Namun kejadian itu membuatku sadar bahwa hampir tidak ada lagi batas yang tersisa. Barang untuk usahaku, dapurku, ruang tamuku. Kini bahkan perlengkapan kerjaku pun dianggap boleh digunakan tanpa bertanya. Malam itu aku kembali berbicara kepada suami. Aku berharap kali ini ia mau melihat persoalan dari sudut pandangku. Namun sebelum aku selesai menjelaskan, ia kembali mengatakan bahwa aku terlalu membesar-besarkan keadaan. Aku memandang wajahnya cukup lama. Lalu untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku mengatakan sesuatu yang bahkan tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulutku. Aku berkata bahwa aku membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Aku ingin pergi beberapa hari ke rumah orang tuaku. Bukan untuk meninggalkan pernikahan kami. Bukan pula untuk meminta perpisahan. Aku hanya ingin menjauh sejenak agar pikiranku kembali jernih. Suamiku tampak terkejut. Namun yang membuatku semakin sedih adalah ia tidak berusaha mencegahku. Ia hanya mengatakan bahwa jika itu bisa membuatku lebih tenang, silakan saja. Jawaban itu terasa seperti pintu yang perlahan tertutup. Keesokan paginya, aku memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam koper kecil. Aku juga membawa buku catatan usahaku dan beberapa perlengkapan kerja yang penting. Saat koper itu kututup, dadaku terasa sangat sesak. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari nanti aku harus meninggalkan rumah yang kubangun dengan penuh cinta. Sebelum keluar, aku memandang ruang tamu yang telah banyak berubah. Aku memandang dapur yang selama ini menjadi tempatku mencari rezeki.
Lalu aku menatap suamiku yang berdiri di depan pintu. Dalam hati, aku masih berharap ia akan berkata, "Jangan pergi, kita selesaikan semua bersama." Namun kalimat itu tidak pernah datang. Aku melangkah keluar sambil menahan air mata. Di balik pintu yang perlahan tertutup, aku akhirnya menyadari satu kenyataan yang paling menyakitkan. Terkadang seseorang tidak benar-benar kehilangan rumahnya ketika ia pergi. Ia justru sudah kehilangannya jauh sebelum memutuskan melangkah keluar. Sudah hampir 1 minggu aku tinggal di rumah orang tuaku. Rumah yang dulu kutinggalkan setelah menikah kini kembali menjadi tempatku menenangkan hati. Ayah dan ibu tidak pernah memaksaku bercerita. Mereka hanya mengatakan bahwa aku boleh tinggal selama yang kubutuhkan. Sikap mereka membuatku merasa jauh lebih tenang. Aku mulai kembali mengerjakan pesanan kue dari rumah orang tuaku. Beberapa pelanggan tetapku bahkan tidak mempermasalahkan perubahan alamat pengambilan pesanan. Sedikit demi sedikit, pikiranku mulai lebih jernih. Aku mulai bisa tidur lebih nyenyak. Aku mulai kembali menikmati secangkir teh hangat di pagi hari tanpa merasa dadaku sesak seperti beberapa minggu sebelumnya. Sementara itu, selama berada di rumah orang tua, telepon genggamku tidak pernah benar-benar sepi. Suamiku beberapa kali mengirim pesan. Awalnya ia hanya bertanya apakah aku sudah sampai dengan selamat. Kemudian ia menanyakan bagaimana keadaan orang tuaku. Aku membalas semua pesannya dengan singkat dan sopan. Aku belum siap membicarakan persoalan rumah tangga kami. Aku membutuhkan waktu. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari tetanggaku. Beliau adalah orang yang rumahnya tepat berada di sebelah rumah kami. Beliau bertanya mengapa sudah beberapa hari tidak melihatku. Aku hanya menjawab bahwa sedang mengunjungi orang tua. Sebelum menutup telepon, beliau sempat berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Katanya, "Sejak aku pergi, rumah kami terlihat jauh berbeda. Halaman depan mulai dipenuhi daun-daun kering. Tanaman bunga yang biasanya selalu terawat mulai layu." Bahkan beberapa kali beliau melihat suamiku terburu-buru berangkat kerja tanpa sempat membersihkan halaman seperti biasanya. Aku hanya tersenyum tipis. Selama ini mungkin tidak ada yang menyadari bahwa setiap pagi akulah yang menyiram tanaman, menyapu halaman, dan memastikan rumah tetap terlihat nyaman. Pekerjaan-pekerjaan kecil itu sering dianggap biasa. Padahal ketika semuanya berhenti dilakukan, perbedaannya langsung terlihat. Beberapa hari setelah itu, aku menerima telepon dari suamiku. Kali ini suaranya terdengar berbeda. Ia terdengar lebih lelah daripada biasanya. Ia bercerita bahwa beberapa pesanan makan siang sering terlambat karena mereka tidak sempat memasak. Rumah juga terasa berantakan sepulang bekerja. Bahkan pakaian yang biasanya selalu tersedia rapi di lemari kini sering terlambat dicuci. Aku mendengarkan semua ceritanya tanpa menyela. Di akhir pembicaraan, ia berkata lirih bahwa baru sekarang ia menyadari betapa banyak hal yang selama ini kukerjakan setiap hari. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengucapkan semoga ia selalu sehat lalu mengakhiri telepon. Bukan karena aku ingin membuatnya merasa bersalah. Aku hanya belum ingin semua persoalan selesai hanya karena rumah mulai terasa tidak nyaman. Aku ingin ia memahami bahwa yang hilang bukan sekadar pekerjaanku sebagai pengurus rumah. Yang hilang adalah kehadiran seorang istri yang selama ini selalu berusaha menjaga keluarganya. Sementara itu, sesuatu yang tidak pernah kuduga mulai terjadi di rumah kami. Adik iparku ternyata mulai merasakan hal yang sama. Suatu sore ia datang ke rumah orang tuaku. Wajahnya terlihat jauh lebih murung dibandingkan biasanya. Ia meminta izin untuk berbicara denganku. Aku mempersilahkannya duduk di teras. Beberapa saat kami hanya saling diam. Kemudian ia menarik napas panjang. Ia mengatakan bahwa selama aku pergi, ia baru menyadari banyak hal. Ia baru mengetahui bahwa sebagian besar kebutuhan rumah ternyata selalu kupersiapkan tanpa pernah mengeluh. Ia juga mengatakan bahwa dirinya merasa sangat bersalah karena selama ini terlalu nyaman tinggal di rumah kami. Tanpa sadar, ia mulai menganggap semua yang ada di rumah itu sebagai sesuatu yang memang tersedia untuknya. Ia mengakui bahwa dirinya terlalu sering mengambil keputusan tanpa memikirkan bagaimana perasaanku sebagai pemilik rumah. Aku mendengarkan semua pengakuannya dengan tenang. Tidak ada rasa ingin menyalahkan.
Karena yang selama ini kuharapkan memang bukan permintaan maaf. Aku hanya ingin dipahami. Adik iparku kemudian mengatakan sesuatu yang benar-benar tidak kuduga. Ia bercerita bahwa beberapa hari sebelumnya ia tanpa sengaja mendengar suamiku duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahan kami. Suamiku mengatakan bahwa rumah terasa sangat sepi. Bukan karena tidak ada orang, melainkan karena tidak ada lagi seseorang yang selama ini selalu menjadi pusat kehangatan keluarga. Mendengar cerita itu, mataku mulai terasa hangat. Aku masih mencintai suamiku. Perasaan itu tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah luka yang selama ini terlalu lama kupendam. Sebelum pulang, adik iparku berdiri lalu menundukkan kepala. Dengan suara pelan ia mengatakan bahwa dirinya telah memutuskan untuk mencari tempat tinggal sendiri. Ia sudah mulai melihat beberapa rumah kontrakan yang letaknya tidak jauh dari kantornya. Katanya, sudah saatnya ia belajar mandiri. Ia tidak ingin lagi menjadi penyebab renggangnya rumah tangga kakaknya. Aku memandang wajahnya beberapa saat. Untuk pertama kalinya sejak semua persoalan ini dimulai, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Setelah ia pulang, aku duduk sendirian di teras rumah orang tuaku. Angin sore berembus perlahan. Aku menyadari bahwa mungkin inilah pertama kalinya sejak berbulan-bulan lalu seseorang benar-benar mendengarkan apa yang selama ini ingin kusampaikan. Namun di dalam hati, aku juga tahu bahwa permintaan maaf saja belum cukup. Masih ada satu orang yang paling ingin kudengar pengakuannya. Suamiku. Karena hanya darinyalah keputusan terbesar mengenai masa depan rumah tangga kami akan ditentukan. Sudah hampir 3 minggu aku tinggal di rumah orang tuaku. Selama waktu itu, aku tidak pernah benar-benar memutuskan hubungan dengan suamiku. Kami masih sesekali bertukar kabar. Tetapi pembicaraan kami hanya sebatas menanyakan keadaan masing-masing. Tidak pernah sekalipun kami membahas masalah yang membuatku pergi dari rumah. Aku sengaja menunggu. Karena aku tidak ingin permintaan maaf lahir hanya karena rasa sepi atau kesulitan mengurus rumah. Aku ingin suamiku benar-benar memahami apa yang selama ini terjadi. Suatu sore, ketika aku sedang menyelesaikan hiasan terakhir pada sebuah kue ulang tahun, telepon genggamku berdering. Nama suamiku muncul di layar. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkatnya. Suara di seberang terdengar pelan. Ia bertanya apakah aku memiliki waktu untuk bertemu. Bukan di rumah. Bukan pula di rumah orang tuaku. Ia ingin bertemu di sebuah taman kota yang dulu sering kami kunjungi saat masih berpacaran. Aku menyetujuinya. Keesokan sore, aku datang lebih dulu. Taman itu tidak banyak berubah. Masih ada bangku kayu di bawah pohon besar tempat kami sering menghabiskan waktu berbicara tentang masa depan. Beberapa menit kemudian, suamiku datang. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus. Lingkar hitam di bawah matanya tampak jelas. Ia duduk di sampingku tanpa langsung berbicara. Beberapa saat kami hanya memandang anak-anak yang sedang bermain di taman. Akhirnya, ia memecah keheningan. Dengan suara yang bergetar, ia mengatakan bahwa selama aku pergi, ia baru benar-benar memahami apa yang selama ini berusaha ku sampaikan. Bukan karena rumah menjadi berantakan. Bukan karena ia harus mencuci pakaian sendiri. Bukan pula karena harus membantu membersihkan rumah. Melainkan karena ia mulai mengingat kembali setiap kejadian selama beberapa bulan terakhir. Satu demi satu. Ia teringat bagaimana ruang tamu diubah tanpa bertanya kepadaku. Ia teringat bagaimana berbagai keputusan diambil hanya bersama adiknya. Ia teringat setiap kali aku berbicara, dirinya selalu mengatakan bahwa aku terlalu sensitif. Ia menundukkan kepala. Lalu untuk pertama kalinya sejak semua persoalan ini dimulai, ia mengatakan kalimat yang selama ini sangat ingin kudengar. Aku salah. Hanya 2 kata. Namun 2 kata itu terasa jauh lebih berarti daripada 1000 pembelaan. Ia melanjutkan bahwa dirinya terlalu fokus membantu adiknya hingga lupa menjaga perasaan istrinya sendiri. Ia mengira selama kebutuhan materi keluarga terpenuhi, rumah tangga kami akan tetap baik-baik saja. Padahal yang paling kubutuhkan bukanlah fasilitas atau kenyamanan. Aku hanya ingin dihargai sebagai pasangan. Aku tidak mampu menahan air mata. Selama berbulan-bulan aku berusaha menjelaskan hal itu.
Namun baru hari itu aku merasa benar-benar didengarkan. Suamiku kemudian mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas. Ia menyerahkannya kepadaku. Aku membukanya perlahan. Ternyata itu adalah salinan perjanjian sewa rumah kontrakan. Adik iparku benar-benar telah menyewa rumah kecil yang letaknya tidak jauh dari kantornya. Kontraknya sudah dibayar untuk 1 tahun. Suamiku mengatakan bahwa keputusan itu murni datang dari adiknya sendiri. Tidak ada seorang pun yang memaksanya. Bahkan adiknya mengatakan bahwa sudah waktunya belajar hidup mandiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Aku mengembalikan map itu. Hatiku mulai terasa lebih ringan. Namun masih ada satu hal yang ingin ku sampaikan. Aku mengatakan kepada suami bahwa masalah kami sebenarnya tidak pernah tentang adiknya. Jika suatu hari keluarganya kembali membutuhkan bantuan, aku tidak akan menolak. Yang selama ini membuatku terluka adalah karena aku tidak lagi dianggap sebagai pasangan yang berhak ikut menentukan arah rumah tangga kami. Suamiku menganggukkan kepala. Ia mengatakan bahwa kini dirinya memahami arti sebenarnya menjadi seorang suami. Menjadi suami bukan berarti memilih antara istri atau keluarga, melainkan mampu menempatkan setiap orang pada posisi yang semestinya. Ia mengatakan bahwa membantu keluarga adalah kewajiban, tetapi menjaga hati istri adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Percakapan sore itu berlangsung sangat lama. Kami tidak membicarakan masa lalu untuk saling menyalahkan. Kami justru membicarakan apa yang harus kami lakukan agar kesalahan yang sama tidak pernah terulang. Kami sepakat bahwa setiap keputusan mengenai rumah tangga harus dibicarakan bersama. Tidak ada lagi keputusan sepihak. Tidak ada lagi perasaan yang dipendam terlalu lama. Sebelum matahari terbenam, suamiku menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia bertanya dengan sangat hati-hati. Apakah aku bersedia pulang? Aku tidak langsung menjawab. Aku memandang langit yang mulai berubah jingga. Kemudian aku tersenyum kecil. Aku mengatakan bahwa aku bersedia kembali ke rumah. Bukan karena semua luka telah hilang, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku melihat kesungguhan suamiku untuk memperbaiki semuanya. Saat kami berdiri meninggalkan taman itu, aku menyadari bahwa perjalanan rumah tangga kami belum benar-benar selesai. Masih ada proses membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Namun setidaknya, kali ini kami melangkah dengan arah yang sama. Bukan lagi saling berhadapan, melainkan kembali berjalan berdampingan sebagai suami dan istri. 2 hari setelah pertemuan kami di taman kota, aku akhirnya kembali menginjakan kaki di rumahku sendiri. Rumah itu masih sama. Dindingnya tidak berubah. Perabotnya masih berada di tempat yang sama seperti terakhir kali kulihat. Namun suasananya terasa berbeda. Bukan karena rumah itu menjadi lebih mewah atau lebih rapi, melainkan karena kali ini aku disambut dengan sebuah pelukan yang selama ini kurindukan. Suamiku memelukku cukup lama. Tidak banyak kata yang ia ucapkan. Ia hanya berbisik pelan bahwa dirinya bersyukur aku bersedia pulang. Aku membalas pelukannya. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Luka yang pernah muncul tidak akan hilang hanya dalam 1 malam. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibangun kembali sedikit demi sedikit. Hari-hari pertama setelah aku kembali dipenuhi berbagai penyesuaian. Suamiku mulai menunjukkan perubahan yang benar-benar nyata. Setiap kali ada keputusan mengenai rumah, sekecil apapun, ia selalu mengajakku berdiskusi terlebih dahulu. Ketika ingin membeli peralatan dapur baru, ia bertanya pendapatku. Saat ingin memperbaiki halaman depan, ia kembali mengajakku merencanakannya bersama. Hal-hal sederhana yang dulu sempat hilang kini perlahan kembali. Aku merasa dihargai lagi sebagai pasangan. Beberapa hari kemudian, adik iparku mengundang kami makan malam di rumah kontrakannya. Rumah itu sederhana. Hanya terdiri dari ruang tamu kecil, 1 kamar tidur, dapur mungil, dan kamar mandi. Namun wajahnya terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan beberapa bulan lalu. Ia menyambut kami dengan senyum yang hangat. Makanan yang disajikan memang sederhana. Sebagian bahkan masih hasil belajar memasaknya sendiri. Beberapa rasanya terlalu asin. Sebagian lagi kurang matang. Kami justru tertawa bersama melihat usahanya.
Di selama makan malam, ia kembali meminta maaf kepadaku. Namun kali ini permintaan maafnya terdengar jauh lebih ringan. Bukan karena penyesalannya berkurang, melainkan karena ia sudah mulai memperbaiki kesalahannya melalui tindakan. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak lagi menyimpan rasa marah. Aku hanya berharap pengalaman ini menjadi pelajaran bagi kami semua. Bahwa membantu keluarga memang penting. Tetapi setiap rumah tangga tetap membutuhkan batas yang sehat. Adik iparku menganggukkan kepala. Ia mengatakan bahwa sekarang dirinya benar-benar memahami arti menghormati rumah orang lain. Malam itu kami pulang dengan hati yang jauh lebih tenang. Hubungan kami memang belum sepenuhnya kembali seperti dahulu. Namun setidaknya, tidak ada lagi beban yang terus dipendam. Waktu terus berjalan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami mulai menemukan ritmenya kembali. Usaha kuenya berkembang semakin baik. Bahkan aku mulai menerima pesanan dari beberapa kantor dan sekolah di kota kami. Suamiku juga semakin sering membantu ketika aku menerima pesanan dalam jumlah besar. Ia tidak lagi menganggap pekerjaan rumah sebagai tanggung jawabku seorang diri. Jika melihatku masih sibuk menghias kue hingga malam, ia akan mencuci peralatan dapur tanpa diminta. Kadang ia juga membantu mengantar pesanan kepada pelanggan. Perubahan itu membuatku tersenyum. Bukan karena pekerjaanku menjadi lebih ringan, melainkan karena aku kembali merasakan arti bekerja sebagai sebuah tim. Suatu sore, ketika kami sedang menikmati teh di teras rumah, suamiku tiba-tiba berkata bahwa ia ingin mengubah satu kebiasaan lama kami. Aku bertanya apa maksudnya. Ia tersenyum lalu mengambil sebuah buku catatan. Di halaman pertama tertulis kalimat sederhana. Rapat keluarga setiap minggu. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang, setiap akhir pekan kami akan meluangkan waktu untuk berbicara mengenai apapun. Tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang perasaan masing-masing. Tidak ada lagi masalah yang dipendam terlalu lama. Tidak ada lagi keputusan yang dibuat sendirian. Aku tersenyum sambil menganggukkan kepala. Ide itu mungkin terdengar sederhana. Namun bagiku, itulah tanda bahwa suamiku benar-benar belajar dari kesalahan yang pernah terjadi. Beberapa minggu kemudian, kami kembali mengundang kedua orang tua serta adik iparku makan siang bersama di rumah. Suasana yang dulu sempat terasa canggung kini berubah menjadi hangat. Di tengah makan siang, adik iparku berdiri sambil mengangkat gelas minumnya. Dengan wajah yang sedikit malu, ia mengatakan bahwa dirinya ingin mengucapkan terima kasih kepada kami berdua. Ia mengakui bahwa jika dulu tidak diberi kesempatan tinggal di rumah kami, mungkin ia tidak akan bisa bangkit secepat sekarang. Namun ia juga mengakui bahwa kesempatan itu pernah disalahgunakannya. Di hadapan seluruh keluarga, ia meminta maaf sekali lagi. Orang tua suamiku yang selama ini hanya mengetahui sebagian cerita akhirnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga meminta maaf karena tidak pernah menyadari beban yang selama ini kupikul. Aku tidak ingin suasana berubah menjadi haru berkepanjangan. Aku hanya mengatakan bahwa setiap keluarga pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah keberanian untuk memperbaikinya. Semua orang tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat keluargaku kembali berkumpul tanpa ada rasa canggung ataupun luka yang disembunyikan. Saat membersihkan meja makan sore itu, aku memandang suamiku yang sedang tertawa bersama adiknya. Pemandangan itu mengingatkanku pada hari ketika semua masalah ini bermula. Bedanya, kini aku tidak lagi merasa tersisih. Aku berdiri di sisi mereka. Bukan sebagai orang yang harus mengalah, melainkan sebagai istri yang kembali dihargai dan ditempatkan pada posisi yang semestinya. Di dalam hati, aku bersyukur. Karena akhirnya kami semua memahami satu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa rumah bukan hanya dibangun oleh tembok dan atap. Rumah dibangun oleh rasa saling menghormati, saling mendengarkan, dan saling menjaga agar tidak ada satupun anggota keluarga yang merasa menjadi orang asing di dalamnya. 3 tahun berlalu sejak hari ketika aku memutuskan kembali ke rumah kami. Waktu memang tidak mampu menghapus semua kenangan. Namun waktu memberi kami kesempatan untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar bisa berubah apabila ia mau belajar dari kesalahannya. Hari ini, rumah kami terasa jauh berbeda.
Bukan karena bangunannya berubah menjadi lebih besar. Bukan pula karena perabotnya semakin mewah. Yang berubah adalah cara kami memperlakukan satu sama lain. Setiap minggu pagi, kami masih mempertahankan kebiasaan yang dulu diusulkan suamiku. Kami duduk bersama di meja makan sambil menikmati secangkir teh atau kopi. Tidak ada telepon genggam. Tidak ada televisi. Kami hanya berbicara tentang pekerjaan, tentang keuangan, tentang keluarga, dan yang paling penting, tentang apa yang sedang kami rasakan. Kebiasaan sederhana itu ternyata mampu mencegah begitu banyak kesalahpahaman. Kami belajar bahwa masalah besar hampir selalu berawal dari hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan. Usaha kuenya juga berkembang jauh melampaui harapanku. Dari dapur rumah yang sederhana, kini aku mampu membuka sebuah toko kecil yang melayani berbagai pesanan kue untuk acara keluarga, sekolah, hingga perusahaan. Aku mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga di lingkungan sekitar. Melihat mereka bisa membantu perekonomian keluarganya membuatku merasa sangat bersyukur. Suamiku menjadi orang yang paling sering mendukung setiap langkahku. Jika dulu ia sering mengambil keputusan sendiri, kini justru ia selalu berkata, "Kita bicarakan dulu bersama." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagiku, itulah bukti bahwa ia benar-benar berubah. Aku tidak lagi merasa berjalan sendirian. Kami kembali menjadi pasangan yang saling menguatkan. Sementara itu, adik iparku juga berhasil membangun kehidupannya sendiri. Karirnya berkembang dengan baik. Setelah beberapa tahun tinggal di rumah kontrakan, ia akhirnya mampu membeli rumah sederhana hasil kerja kerasnya sendiri. Suatu hari ia datang membawa kabar yang membuat seluruh keluarga tersenyum. Ia memperkenalkan seorang perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Sebelum acara lamaran dimulai, ia menghampiriku. Dengan senyum yang hangat, ia berkata bahwa pengalaman tinggal di rumah kami telah mengajarkannya pelajaran terbesar dalam hidup. Ia mengatakan bahwa jika nanti dirinya berumah tangga, ia tidak akan pernah membiarkan istrinya merasa sendirian di rumahnya sendiri. Mendengar kalimat itu, mataku terasa hangat. Aku tersenyum sambil mengucapkan selamat. Aku percaya ia benar-benar telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Hubungan kami kini tidak lagi dipenuhi rasa canggung. Kami benar-benar kembali menjadi keluarga. Beberapa bulan kemudian, seluruh keluarga berkumpul di rumah kami untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Ruang tamu yang dulu pernah menjadi sumber pertengkaran kini dipenuhi tawa. Orang tua suamiku duduk berdampingan sambil bermain dengan cucu-cucu dari saudara yang lain. Adik iparku membantu menyiapkan makanan. Suamiku sibuk memanggang sate di halaman belakang. Aku berdiri di depan pintu rumah sambil memandangi semuanya. Pemandangan itu membuatku mengingat hari ketika aku pergi meninggalkan rumah ini dengan koper kecil di tangan. Saat itu aku benar-benar mengira rumah tangga kami sedang menuju akhir. Aku tidak pernah membayangkan bahwa justru keberanianku untuk pergi sejenak menjadi titik balik yang menyelamatkan pernikahan kami. Kadang seseorang harus berhenti sejenak agar semua orang menyadari arti kehadirannya. Namun aku juga belajar satu hal yang jauh lebih penting. Pergi bukanlah solusi untuk setiap masalah. Pergi hanya menjadi jalan terakhir ketika semua usaha untuk didengar sudah tidak lagi menemukan tempat. Yang mampu menyelamatkan rumah tangga kami bukanlah kepergianku, melainkan kesediaan kami untuk mengakui kesalahan, saling mendengarkan, dan berubah bersama. Menjelang malam, setelah seluruh keluarga pulang, aku dan suami duduk di teras rumah seperti kebiasaan kami sejak dulu. Angin malam bertiup perlahan membawa aroma bunga melati dari halaman depan. Suamiku menggenggam tanganku. Ia tersenyum lalu berkata pelan, "Terima kasih karena dulu kamu tidak menyerah pada kita." Aku menoleh ke arahnya sambil tersenyum. "Terima kasih juga karena akhirnya kamu mau mendengarkan." Kami tertawa kecil. Tidak ada lagi rasa canggung. Tidak ada lagi luka yang harus disembunyikan. Yang tersisa hanyalah dua orang yang pernah hampir kehilangan rumah tangganya, tetapi memilih belajar menjadi pasangan yang lebih baik setiap harinya. Aku kemudian memandang ke arah ruang tamu yang lampunya masih menyala. Ruangan itu mengingatkanku pada begitu banyak peristiwa. Di sanalah dulu aku merasa menjadi orang asing. Dan di ruangan yang sama,
Kini aku kembali merasa menjadi pemilik rumah. Saat itulah aku benar-benar memahami bahwa sebuah rumah tidak pernah ditentukan oleh luas bangunannya. Rumah adalah tempat di mana setiap suara didengarkan, setiap perasaan dihargai, dan setiap anggota keluarga merasa memiliki tempat untuk pulang.